Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita pada pagi ini. Kita melihat semuanya ini bukan karena kekuatan kita, melainkan semata adalah karena anugerah Tuhan yang masih menopang hidup kita, yang masih memberikan kita kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan pada hari ini. Saudara, mari kita bawa hidup kita untuk kita belajar akan firman-Nya, dan kita mau mengarahkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama dengan Tuhan menjalani hari-hari kita. Namun sebelumnya saya ingin ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami, sehingga kami boleh bertemu dengan orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami. Kami percaya semua kekuatan yang kami miliki datangnya dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang terus pimpin hidup kami, untuk kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu ini kami mau serahkan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan, terambil dari Bilangan pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita perhatikan, kita baca bagian ini. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, kita hidup di tengah dunia yang sering menilai manusia berdasarkan angka, produktivitas, pencapaian, statistik, hasil, semua diukur berdasarkan angka. Saudara. Tidak sedikit orang merasa hanya berarti, hidupnya bermakna, berarti ketika ia terlihat berguna, ketika ia terlihat mempunyai pencapaian-pencapaian yang melihat hidupnya diukur berdasarkan nilai. Kalau dia mendapatkan skor yang tertinggi, ia merasa hidupnya sudah menemukan nilainya, maknanya. Dan sebaliknya, ketika gagal memenuhi ekspektasi, baik ekspektasi yang diharapkan oleh dirinya sendiri maupun orang lain, akan muncul satu perasaan hidupku tidak lagi berharga, hidupku tidak bermakna. Nah, sudah di tengah realitas seperti ini, Bilangan pasal 1 sampai dengan pasal 2 mungkin akan tampak membosankan buat kita, karena hanya berisi tentang sensus, angka-angka, dan pengaturan perkemahan. Namun saudara, melalui bagian ini sesungguhnya kebenaran Tuhan hendak berbicara kepada kita, hendak menghibur dan mengoreksi cara pandang kita tentang Allah dan diri kita. Nah, saudara, Bilangan pasal 1 mencatat bagaimana Allah memerintahkan Musa untuk menghitung umat Israel, suku demi suku, keluarga demi keluarga. Tidak ada satupun yang anonim, saudara. Setiap orang dihitung, dicatat, dan dikenali sebagai bagian dari umat perjanjian Allah. Ini bukan sensus untuk kepentingan administratif semata, melainkan ini adalah satu simbol yang menyatakan bahwa Allah mengenal umatnya secara personal, dan Allah mengatur umatnya sehingga hidup mereka bisa teratur. Sedangkan Bilangan pasal yang kedua menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menghitung umatnya, tetapi juga menempatkan mereka. Setiap suku memiliki posisi tertentu di sekitar kemah pertemuan. Penataan ini bukan kebetulan, saudara. Allah menempatkan hadiratnya di pusat, dan seluruh umat hidup mengelilinginya. Hidup mereka diatur bukan oleh kekacauan atau kebetulan, melainkan oleh kehendak Allah yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Melalui 2 pasal ini kita melihat bahwa Allah peduli pada jumlah dan susunan, pada individu dan komunitas, pada identitas dan tujuan. Tidak ada umat
Allah yang berlebihan, tidak dikenali, atau bahkan salah tempat. Nah, saudara, kisah ini sesungguhnya kalau kita merenungkannya, sesungguhnya kisah ini menunjuk pada sesuatu yang lebih besar, yaitu bahwa di dalam sejarah keselamatan, orang Israel yang dihitung dan diatur itu, meskipun mereka tetap gagal, mereka memberontak, mereka bersungut-sungut, mereka berpaling dari Allah, tetapi saudara, kita melihat Allah tidak undur dari hidup mereka. Allah tetap hadir dalam hidup mereka. Allah tetap mengenali mereka. Mereka tetap dipimpin oleh Allah yang begitu setia dan teratur, sehingga Allah memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan disinilah kita melihat di dalam sejarah keselamatan, Injil menjadi kabar baik untuk kita juga, bahwa di dalam Yesus Kristus Allah tidak hanya menghitung umatnya dari kejauhan. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus adalah sang gembala yang mengenal domba-dombanya satu persatu. Ia mati bukan untuk massa atau orang-orang yang anonim, tidak. Tetapi ia mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk umat yang ia kenal, yang ia kasihi. Melalui salib dan kebangkitan Kristus, kita bukanlah orang-orang anonim yang tidak terhitung, yang tidak dikenali, melainkan kita adalah umat yang dikenal oleh Tuhan. Umat yang ditempatkan kembali ke posisi yang benar. Kita yang dulunya jauh, hidup jauh dari Tuhan, kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang memberontak kepada Tuhan, Tuhan bawa kembali untuk hidup di sekitar hadirat Allah. Kita diperdamaikan, kita diarahkan kepada tujuan hidup yang kekal. Saudara, perenungan pagi ini hendak mengajak kita untuk memperbaharui cara pandang kita tentang diri kita sendiri dan hidup kita. Jika Allah menghitung dan menempatkan umatnya dengan penuh kasih, maka hidup kita, saudara, bukanlah hidup yang kebetulan. Kita tidak terlupakan, kita tidak tersesat, hidup kita tidak sia-sia. Oleh karena itu, saudara, ketika kita merasa kecil, tidak penting, atau bingung dengan posisi hidup kita saat ini, Injil mengingatkan kita bahwa Allah yang sama masih bekerja di tengah-tengah kita. Ia mengenal kita, Ia menghitung kita sebagai miliknya, dan Ia menempatkan kita sesuai dengan rencana yang terbaik yang ada padanya. Karena itu respon iman kita adalah, mari kita hidup dengan iman dan ketaatan, menjalani panggilan kita sekecil apapun kelihatannya, dengan keyakinan bahwa hidup yang berpusat pada Allah selalu berada di tempat yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hidup kami dikenal oleh Engkau. Kami bersyukur kami dihitung sebagai umat-Mu. Engkau tidak mengabaikan kami. Kami sungguh bersyukur hidup kami ada di dalam rancangan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh melihat kebenaran ini, kebenaran yang memberikan kami makna, identitas dari hidup kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.